Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa bersama saya Rojali dalam channel Keramat. Mohon maaf sebelumnya jika video-video saya memiliki kualitas yang masih kurang baik. 100% tujuan saya hanya ingin berkarya. Jadi tujuan saya kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah secara langsung. Ini adalah cerita yang saya dapatkan dari teman dekat saya, masih saudara lah, masih teman sepermainan yang nggak lama ini baru-baru saja dia ceritakan sewaktu kami bertemu di kota kelahiran kami. Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini ya. Ini menceritakan tentang perjalanannya pada malam hari melintasi jalur selatan dari kota tempat dia bekerja menuju kota kelahiran kami, yang kurang lebih perjalanannya selama 8 jam menggunakan mobil. Sedikit saya ceritakan, kami masa kecil dari SD, SMP, SMA itu di kota M di Jawa Tengah. Kami berpisah setelah lulus SMA. Saya merantau ke Jakarta dan dia melanjutkan studinya di kota X di Jawa Timur. Selama dia kuliah, dia sangat sering pulang, paling enggak 1 bulan sekali waktu libur atau pada libur-libur panjang dengan menggunakan sepeda motornya. Dia ini memang tergolong orang yang nekat karena meskipun sendirian, entah di malam hari atau di siang hari, dia nekat. Bahkan kalau istilahnya mudik itu dia sangat terbiasa dengan perjalanan sendiri seperti itu. Nah, memang kami ini bukan tipe orang yang lemah bulu dan sering diganggu hal seperti itu. Tapi kali ini berbeda, yaitu ketika dia sudah mulai bekerja. Jadi begini ceritanya. Setelah lulus kuliah, dia melamarkan di berbagai perusahaan dan kebetulan dia diterima di salah satu kota yang dekat dengan kota tempat orang tuanya tinggal, yaitu di kota X tersebut. Dia diterima di salah satu perusahaan asuransi kendaraan. Kurang lebih sekitar 2 tahun dia menabung dan bisa membeli sebuah mobil. Ya, saya cukup senang lah dengan keberhasilannya. Jadi sesaat setelah dia membeli mobil, ya maklum aja dia bisa membeli mobil dengan harga yang murah, dengan kualitas yang masih baik karena dia berhubungan dekat dengan leasing kan. Jadi setelah dia punya mobil ini, seperti biasa, dia tetap berencana melakukan perjalanan seperti biasanya ke kota kelahiran kami. Kenapa dia sering pulang ke kota kelahiran kami? Itu karena di kota kami terdapat kakek sama neneknya. Di situ juga banyak keponakan-keponakannya. Dia juga senang dengan suasana di kota kelahiran kami karena ya namanya kami besar di situ, teman-teman di situ semua kan. Jadi pada hari itu, pada Jumat sore, dia sudah merencanakan dari 1 minggu sebelumnya dia ingin pulang dengan mobil tersebut. Kenapa dia ingin pulang dengan mobil? Karena sudah menjadi angan-angannya sudah sejak lama dia ingin ngajak jalan-jalan keponakannya, kakek neneknya untuk berjalan-jalan menggunakan mobil yang ia punya sekarang. Makanya dia semangat pulang pada waktu itu. Sebelum dia pulang, dia mampir ke kota X di mana orang tuanya tinggal untuk berpamitan. Sebenarnya waktu berpamitan ada prasangka yang kurang baik dari orang tuanya sebelum dia melakukan perjalanan. Ya mungkin karena ini adalah pertama kali si teman saya ini, sebut saja teman saya ini dengan nama si Iwan ya. Si Iwan ini baru pertama kali menggunakan mobil. Nah, karena dia ini kan orangnya nekat, seperti biasa dia tetap melakukan perjalanan ini sendirian. Sebelumnya si Iwan ini mengajak adiknya untuk ikut sama-sama dia, tapi karena adiknya ini masih sibuk untuk menyelesaikan skripsi, jadi terpaksa si Iwan mau ndak mau harus berangkat sendirian. Si Iwan berangkat dari kota S menuju kota X sampai pada sebelum maghrib. Di situ dia di kota X dia
beristirahat sejenak, kemudian makan di rumahnya. Setelah itu berpamitan, dan tibalah pada waktu saatnya dia berangkat, yaitu pada waktu habis Isya, pukul kurang lebih 20.00 dia berangkat dari rumah. Kurang lebih perjalanan sekitar 30 menit, dia mulai melewati kota X ini. Setelah 30 menit itu jalanan kan mulai sepi. Nah, di sisi jalan sebelah kiri terlihat dua orang. Satunya lelaki parubaya, dan yang satunya lagi mungkin seumuran dengan si Iwan ini. Mereka terlihat melambai-lambai seperti ingin menghentikan mobil yang melintas. Dan si Iwan yakin bahwa kedua orang ini membutuhkan bantuan tumpangan. Nah, si Iwan ini kan orangnya nggak tegaan dan cuek lah orangnya. Akhirnya dia menepi di sisi dua orang tadi. Sampai di samping dua orang tadi, si Iwan kemudian membuka pintu kaca. Baru dia bertanya, mau kemana Pak? Kemudian si bapak yang lebih tua menjawab, "Oh Mas, kami mau ke kota Y, tapi nggak biasanya jalan sesepi ini. Mas mau kemana ya?" "Oh kebetulan Pak, saya mau ke kota M. Kita satu arah. Apa ada yang bisa saya bantu Pak?" "Oh kebetulan sekali Mas, saya ini bersama adik saya rencana mau pulang kampung. Nah kalau Mas mau membantu kami, nanti saya berikan uang bensin setelah kami sampai di tujuan." "Oh begitu Pak, kebetulan sekali. Ya udah, masalah itu gampang. Nanti ikut saya aja, nyampe di sana saya sudah senang lah bisa membantu Bapak." Oke lah, akhirnya terjadi kesepakatan. Nah, dalam hati Iwan ini, hitung-hitung dia bisa bantu orang, sekaligus lumayan kan ada tambahan uang bensin. Meskipun dia bilang tadi nggak usah, tapi ya namanya orang Indonesia kan banyak basa-basinya. Oke, setelah itu masuklah dua orang tadi itu. Si bapak duduk di depan, yang parubaya ya kurang lebih usia 40-an lah, dan satunya lagi duduk masuk di jok di belakangnya dengan membawa barang-barang yang mereka bawa tadi. Tancap lah gas. Ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan, ternyata si bapak ini orangnya asik juga. Kenyataannya si bapak ini bisa nyambung kemana si Iwan ini ngajak ngobrol, dan bapak ini tahu. Si Iwan ini sampai heran, bapak ini bisa tahu sampai detail di setiap sudut obrolan yang dia buat. Dan memang ada sedikit hal aneh sih dari hal itu, karena penampilan mereka pun bukan dari penampilan dari menengah ke atas. Cuman pergaulan dari bapak ini sangat-sangat luas, si Iwan pikir. Oke lah, si Iwan ini tidak mau ambil pusing tentang itu. Toh dia malah senang dapat teman ngobrol yang asik seperti itu. Jadi akhirnya perjalanan itu mulus lah untuk beberapa saat dengan menghilangkan rasa kantuk dengan mereka mengobrol antara si Iwan. Dan di sudut mata kirinya si Iwan melirik ke belakang, dan ternyata kemungkinan adik dari lelaki yang di samping Iwan ini sedang baring-baring tiduran di belakang dengan bersandar barang-barang yang mereka bawa tadi. Dalam hatinya mungkin dia sudah kelelahan. Nah, selang 2 jam perjalanan, si Iwan ini kemudian sempat pada waktu itu, entah apa yang membuat dia ini ingin melirik ke spionnya. Dan spion ini kan tadinya ke bagian atas ya, ke bagian atas, sedikit ke atas, jadi tembus ke belakang, langsung ke kaca belakang. Entah apa yang membuatnya ini tergerak, pengen melihat ke bagian bawah. Ya ada sedikit rasa curiga, takutnya ya namanya orang asing, takutnya dari belakang bertindak jahat kan. Jadi dia memutuskan untuk melihat kaca spion dari bagian dalam itu, untuk dia lipat ke bawah untuk melihat aktivitas apa yang dilakukan si lelaki yang adiknya sampingnya dia itu tadi. Jadi setelah dia geser, yang dia lihat itu nggak ada orang, nggak ada barang. Kagetlah dia di situ. Langsung dia merinding. Nah, di saat
dia merinding itu, dia kan pecah konsentrasi. Langsung dia seakan-akan mobilnya menabrak sesuatu. Dan dia tidak tahu apa yang ditabrak. Dia takut dia nabrak orang waktu itu, karena waktu itu kondisi jalan memang sepi. Yang dia takutkan kalau dia nabrak orang urusan jadi ribet, dan yang jelas dia menghilangkan nyawa kan. Akhirnya dia panik. Karena paniknya itu dia lupa sama yang spion tadi itu, yang masalah spion tadi, yang orangnya tidak kelihatan tadi. Akhirnya dia menghentikan mobil. Nah, si bapak tadi itu tanya, "Kenapa mas?" "Ah, kita tadi nabrak orang ya pak." "Ah, tadi kok saya rasanya nabrak orang gitu, nabrak sesuatu." Wah mas, nggak ada. Saya di sini lihat depan nggak ada apa-apa. Mungkin sampean kecapean mas. "Enggak pak, saya yakin itu pak. Pas saya nabrak sesuatu." Ya udah mas, nepi aja sampean cek. Akhirnya si Iwan ngambil senter dari tasnya, kemudian dia turun, dan dia cek lah. Pada waktu itu kurang lebih jam 11 malam ya. Dia senter lah di bagian kanan dia. Dia cek. Ada 1-2 mobil yang lewat waktu itu di jalan itu, di samping kanan mereka. Tidak ada apa-apa. Kemudian bagian depan dia cek, tidak apa-apa juga. Dan dia cepat terus itu bagian kap depan. Memang ada sedikit penyok, tapi kecil sekali karena kondisinya malam juga, jadi dia tidak bisa detail. Nah, tambah yakinlah kalau dia itu nabrak sesuatu. Di situ dia ngecek lagi di bagian kiri mobil. Setelah dia ngecek bagian kiri, ternyata juga tidak ada apa-apa. Sesaat setelah dia ngecek bagian kiri ini, dia cek bagian sisi jalan. Sejenak dia perasaan dia mulai merinding. Kenapa? Karena tidak ada rumah sama sekali daerah situ, hutan semua, pohon semua. Jadi ya kalau dia ada apa-apa otomatis tidak ada yang bisa menolong waktu itu. Perasaan dia udah nggak enak nih, tapi dia fokus lagi masalah dia nabrak tadi. Tetap dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan toh. Akhirnya dia memutar ke bagian belakang mobil. Di bagian belakang mobil dia juga cek-cek, gak ada apa-apa waktu itu. Ada sedikit perasaan lega, mungkin perasaan dia. Nah, ketika dia ingin berbalik, tapi dia kan waktu berbalik lewat sisi kiri mobil ya, ada perasaan membuat dia itu pengen sekali melihat bagian bawah. Dan dia yakin ada sesuatu di bawah mobilnya. Di situ dia mulai pelan-pelan mendongak dari bawah mobil. Dari sudut sebelum dia sampai rata dengan bagian bawah mobil, kelihatan itu seperti kain yang kotor. Setelah itu dia turunkan lagi pandangan. Setelah dia begitu rata dan serata dengan bagian bawah mobil, kelihatanlah jelas itu kalau ada sosok dibungkus kain putih. Kalian tahu itu apa? Dia lagi menghadap ke atas, berbaring dia di situ. Langsung merinding sudah si Iwan ini, kayak tidak ada kekuatan buat dia untuk bangun. Waktu itu dia jongkok kan, dia bisa itu bergerak ketika sosok itu noleh ke arah dia sambil senyum. Terjengkanglah si Iwan ini. Akhirnya dia langsung bangun, lari, memutari mobil bagian depan. Dia langsung masuk ke mobil itu. Dia masuk mobil dan start mobilnya. Dan alhamdulillah di situ waktu itu mobilnya ya biasalah kalau orang di daerah sepi begitu, di tempat-tempat yang seperti itu kan kadang macet. Langsung start. Disitulah si bapak yang di sampingnya tadi itu kaget. "Kenapa mas? Kenapa?" "Nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Udah kita cabut." Setelah dia gas sudah. Dan waktu itu setelah dia berjalan sekitar 100 meter, laju mobilnya itu nggak terkendali karena dia emosinya itu berantakan. Akhirnya bapak ini, Mas, saya takut sampai nyetir kayak gini. Lebih baik saya gantikan sampai sementara kah bagaimana? Sepertinya sampai lagi nggak fokus mas. Takutnya kita ada apa-apa. setelah itu sekitar 200 meter dari lokasi tadi dia berhenti.
dan dia setuju. Bapak bisa nyetir? Bisa, saya ini memang sopir. Oh, yaudah Pak, gantikan dulu saya 1 jam 2 jam. Oke lah, tukarlah. Maka waktu itu kan tukar tempat. Dan setelah itu dia di bagian kiri kan. Ceritalah si Iwan ini sama bapak tadi. Dan bapak ini dengan santainya dia bilang, Oh, biasa mas di sini. Memang kalau daerah-daerah di yang tempat kita ini, khususnya yang daerah tadi itu memang sering kejadian seperti itu. itu dalam hatinya, anjir, kenapa tidak dikasih tahu dari tadi. Habis itu mulai tenang lah si Iwan ini kan, karena mobil juga sudah ada yang bawakan bapak tadi, dan dia juga sudah mulai terkontrol emosinya. Selang 1 jam mereka gantian lagi. Nah di situ nggak ada lah kejadian yang aneh-aneh lagi. Singkat cerita, jadi waktu itu sudah pukul 3 dini hari. Jadi dia berangkat kan dari jam 8 ya. Ya jam 3. Artinya dia sudah mau memasuki perbatasan kota ya. Masuk ke daerah sampai ke kota tujuan. Tapi si bapak ini tiba-tiba bilang, Mas, stop, saya berhenti di gapura itu saja mas. loh Pak, ini kan masih belum sampai, masih jauh dari kota tempat tujuan Bapak. Iya mas, saya berubah pikiran. Ini jam segini loh Pak, Bapak belum nelpon juga. Aman Mas. Saya sudah kabar-kabaran sama keluarga yang di situ. Oh, itu ya Pak. Ya sudahlah. Akhirnya si Iwan ini menuruti perkataan Bapak tadi. Sesuai kesepakatan, akhirnya si Iwan ini dikasih lah uang bensin kan. Ya lumayan lah buat nambah-nambah bensin waktu itu. Akhirnya bapak itu pamitan sama si adiknya tadi, turun dari mobil, dan gak lupa mereka bersalaman. Disinilah keanehan yang kedua. Bapak itu kan tadi salaman. Pas waktu salaman, kenapa tangannya dingin banget? Dingin. Seperti mana? Di situ Iwan sudah negatif thinking kan, mungkin karena AC. Karena memang panjang perjalanan mereka nyalakan AC kan, tapi AC bagian depan saja. Jadi mungkin wajar aja karena mungkin bapak itu kedinginan. Nah, yang satunya lagi si laki-laki yang kedua itu tadi akhirnya menyalami juga si Iwan tadi, dan sama dinginnya. Jadi si Iwan ini langsung merinding di situ. Dia gak enak sudah perasaan di situ. Akhirnya ya sudahlah, dia cuekin lah di situ. Jadi tempat mereka berhenti itu kan di dekat tikungan ya. Setelah itu jalan nggak menikung. Jadi setelah itu si Iwan ini bisa melihat jelas posisinya bapak tadi di spion seharusnya. Tapi setelah kurang lebih sekitar 50 meter lewat, kok sudah hilang. Padahal baru beberapa detik kan dia jalan. Dia berhenti kemudian nengok di mana kedua orang tadi turun. Dan masih ada, dan mereka mendadak seperti ini. Asli ngeri betul, aduh. Jadi setelah itu si Iwan langsung tancap pulang. Kebetulan kurang lebih tinggal tidak sampai 1 jam lah dia sudah sampai di tujuannya. Jadi sampai rumah dia itu betul-betul shock dengan kejadian itu. Seumur-umur dia baru mengalami hal seperti itu. Saya nggak tahu lah, mungkin apa yang saya lakukan, saya di posisi Iwan dan saya tahu selama ini si Iwan ini sendirian dan nggak tahu apakah yang orang yang menumpang sama dia ini memang betul-betul orang atau ya itulah. Mungkin jadi pelajaran buat kita aja sih, jangan terlalu menggampangkan sesuatu lah, apalagi perjalanan kayak gitu sendirian. Lebih baik ngajak teman atau seperti apa ya, seenggaknya kalau nggak ketemu seperti itu, kita takutnya ketemu perampok lah atau apa, jadi kita ada teman seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini, karena ini adalah podcast langsung saya pertama kali, mungkin agak kaku ya, jadi saya mohon maaf, dan kedepannya tentu saja akan saya perbaiki lagi. Kalau video ini menghibur, silahkan klik tombol like dan bagikan, kemudian subscribe
channel ini. Saya Rojali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.